pola dakwah muslimin yang menyangkut lembaga yang sudah sah di Republik Indonesia ini, namanya Lembaga Dakwah Khusus Kristologi dari MUI dan Dewan Dakwah. Karena itu di media lintas agama itu sangat-sangat bagus. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, pemirsa setia Ayasofya Mu'alaf Internasional, Ayasofya YouTube channel, dimanapun Anda berada, baik yang di negara Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah, juga saudara-saudaraku tersayang Ikhwanul Muslimin, bersama keluarga dan jamaah yang ada di beberapa negara di luar Republik Indonesia. Hari ini dengan segala rasa hormat, Kainama akan memberikan laporan bahwa hari ini Kainama ada bersama para tuan guru di Tanah Abang, Jakarta. Yang pertama, Kainama datang mohon izin untuk bertemu dengan kita punya kiai, kita punya tuan guru yang terhormat, Kiai Nur Alam Bakhir. Beliau sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kita punya tuan doktor ya. Amin. Masya Allah ya. Dan beliau juga alhamdulillah adalah orang tua kita di Basnas DKI Jakarta. Lalu yang kedua adalah tuan guru kita, Tuan Guru Dr. Nasir Tajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandidat profesor. Kandidat doktor. Masya Allah. Hari ini saya akan meminta masukan tentang pola dakwah serta hubungan dialektika, dialog lintas agama yang Kainama akan haturkan kepada beliau-beliau di sini. Bagaimana tanggapannya tentang keberadaan serta permasalahan yang sudah urgent, yang sudah sangat mendesak untuk disampaikan, menunggu masukan dari beliau. Sehingga di pembukaan ini Kainama hanya ingin meminta sedikit saja dari Kiai Alam dan juga Kiai kita Ustadz Tuan Guru Nasir Tajang, masukannya tentang pola dakwah muslimin yang menyangkut lembaga yang sudah sah di Republik Indonesia ini, namanya Lembaga Dakwah Khusus Kristologi dari MUI dan Dewan Dakwah, terhadap dialog lintas agama kepada saudara-saudara kita, para pendeta dan para romo di Republik Indonesia, Kristen dan Katolik. Tuan Guru silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Khinal Kiram, ini udah lama baru bertemu kembali Bapak Kainama yang sejak masuk Islamnya di Sunda Kelapa. Masya Allah. Masya Allah. Dan sering dialog dulu itu sama beliau, sering dialog. Makanya beliau memberikan informasi masuk Islam itu bukan berdasarkan Al-Quran, tapi berdasarkan kitab yang beliau pelajari. Nah, terkait yang namanya dialog lintas agama, itu salah satu perintah Allah dalam surat Ali Imran, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa, ya. Jadi sesungguhnya semua manusia itu pada hakikatnya sepakat Tuhan itu hanya satu gitu. Nggak mungkin Tuhan itu ada dua, nggak mungkin ada tiga. Nah, cuman perspektif manusia dikala tidak terbimbing oleh wahyu, maka punya perspektif yang berbeda-beda tentang keesaan Tuhan itu. Makanya ada yang mengatakan Tuhan itu punya anak, Tuhan itu mereinkarnasi menjadi manusia, ya Tuhan itu ya punya anak-anak kesayangannya dan lain sebagainya, sehingga mengklaim bahwa itulah agama yang paling absah menurut mereka. Padahal ya naluri manusia Tuhan itu tetap esa. Nah, karena itu Islam yang sejak diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam alaihissalam sampai melalui nabi-nabi yang 100.000 lebih itu, dan khususnya para rasul yang 25 itu memberikan, menginformasikan konsep tauhid, yaitu mengesakan Allah. Jadi Allah itu esa. Allah itu tidak pernah
beranak dan tidak pernah diperanakan. Allah Nah, itu. Ustadz Afwan Asif, Ustadz, Ya. Kiai, masukkan sedikit untuk Ya. para muslimin wal muslimah yang sekarang sudah turun di media sosial dalam bentuk diskusi lintas agama. Nah, karena itu di media lintas agama itu sangat-sangat bagus. Masya Allah, syukran. Sangat-sangat bagus karena itu akan mempertemukan satu titik temu di mana Trinitas itu adalah hanya persepsi. Masya Allah, wa subhanallah. Itu hanya persepsi. Dan karena kalaupun dikejar pun tidak mungkin ada orang Kristen yang meyakini bahwa Isa Al-Masih itu menciptakan alam semesta. Nggak ada, ya kan? Nggak ada. Itu hanya persepsi terkait kekasih Allah yang secara istimewa. Maka sebagai anak, sebagaimana orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu juga anak-anak Tuhan, atau dalam Hindu Krishna itu adalah reinkarnasi daripada Tuhan, atau Buddha Gautama juga merupakan pencerahan atau dari emanasi dari Tuhan. Nah, itu sesungguhnya itu aja. Nah, karena jadi pada kesimpulannya Tuan Guru Kiai mendukung dialog ini sebatas apa, Kiai? Nah, dialog itu sebatas tabiin. Makanya tidak boleh ngotot, tidak boleh menyudutkan, tetapi tabiin. Biarkanlah mereka mendapatkan pencerahan, karena la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jadi sudah jelas petunjuk, sudah jelas yang namanya petunjuk itu adalah dalam itu yang disebut dengan waqul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi yang namanya kalau kebenaran itu datang ke dalam diri seseorang, maka kebatilan itu dengan sendirinya dia dibuang. Masya Allah. Itu dibuang. Contoh umpamanya. Nah, kalau ada perspektif nanti menjelang kiamat Isa Al-Masih itu turun, membunuh Dajjal, dan menurunkan salib-salib, bahkan membunuh babi-babi. Itu ada dua penafsiran. Ada penafsiran Isa sebagai figur, tapi Isa sebagai ajaran. Nah, secara ajaran itu turun nanti para pendeta, para romo, para kardinal, dan tidak mustahil uskup menemukan kebenaran yang mutlak, yang otomatis mereka itu menurunkan salib-salib. Masya Allah. Dan mengharamkan babi. Masya Allah. Jadi bukan membunuh babi-babi, dibunuh di seluruh dunia. Itu kan suatu muskil, tetapi mengharamkan babi-babi dan menurunkan salib. Bagaimana kalau seorang figur Isa masih menurunkan salib yang segitu jutaan gitu. Oke, Masya Allah, syukran Ustaz. Jadi kami mohon dukungannya, dan kita sudah sama-sama dengar dukungan dari kita punya Kiai kepada kita, dan sebaiknya kita dengarkan juga. Syukran kasiran jazakallahu khairan Kiai. Kita dengarkan juga sedikit masukan dari Tuan Guru kita, Bapak Dr. Nasir Tajang. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir Tajang, bekerja di Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan dialog lintas agama, bagi kita umat Islam, jelas Allah sudah menggariskan, yaitu di Surah An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Pertama, harus dengan hikmah, dengan argumentatif, data dan segala macam. Wal mau'izatil hasanah, nasihat dan petua yang baik. Wajadilhum, seandainya pun kamu harus berdebat, wajadilhum billati hi ahsan. Cara debat dengan sebaik-baiknya, dengan elegan. Kemudian dalam konteks yang kedua, bahwa dalam Islam itu jelas la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi menjadi sebuah keharaman bagi umat Islam memaksakan Islam untuk dipeluk oleh orang. Yang ketiga, dalam konteks keindonesiaan, bahwa ada namanya fastabiqul khairat, bahwa semua agama, semua keyakinan, mari kita berlomba-lomba untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang baik. Kita berlomba-lomba untuk itu, dengan memperlihatkan bahwa dengan dasar agama yang kita anut, kita bisa berkontribusi.
yang sangat baik kepada Indonesia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, bersama dengan dua orang tuan guru kita yang mulia di Jakarta Pusat. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.